Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu bika thiqah wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Hadirin yang dirahmati Allah, selalu kita bersyukur kepada Allah yang memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang kemudian dilanjutkan dengan kajian kita. Dan sejatinya hari ini kita akan membahas atau melanjutkan kajian kita pada materi hadis-hadis Arba'in Nawawiyah. Tetapi saya berpikir untuk mengganti pada hari ini menjadi Sirah Nabawiyah, sebab minggu depan kita Sabtu dan Ahad full untuk fikih. Artinya tidak ada sirah, maka dari itu sirahnya kita majukan pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu, minggu lalu, kita sudah sampai membahas pada 10 strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melancarkan perjalanan hijrah menuju Madinah. Jadi Rasulullah bersama Abu Bakar, sebelum nanti malamnya beliau hijrah ke Madinah, mereka merencanakan strategi agar hijrah mereka tidak diketahui dan terrahasiakan dari orang-orang kafir Quraisy. Sebab orang-orang kafir Quraisy sudah memiliki rencana untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa lanjutannya, para hadirin sekalian? Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun strategi di rumah Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pulang ke rumah beliau, ke rumah beliau. Beliau mempersiapkan diri dan mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan saat nanti perjalanan menuju ke Madinah. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib untuk ditugaskan tidur di atas kasur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga menggunakan selimut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar orang-orang kafir Quraisy yang nanti malam akan mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengira bahwasanya di dalam rumah masih ada Nabi Muhammad. Jadi untuk mengelabui. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib umurnya adalah 23 tahun, dan dia adalah di umur 23 tahun ini Ali bin Abi Thalib termasuk seorang pemuda yang kuat, yang sudah tangguh. Maka kemudian hadirin dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai rencana beliau akan keluar dari rumah pada awal malam. Nah, setelah malam mulai tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
hendak keluar dari rumah beliau menuju ke rumahnya Abu Bakar kembali. Namun ternyata prediksi beliau meleset. Prediksi beliau sebelumnya adalah orang-orang kafir Quraisy, para pemuda kafir Quraisy akan datang lebih malam lagi, bukan di awal malam tapi lebih malam lagi. Tetapi ternyata apa? Ternyata orang-orang kafir Quraisy ini sudah datang mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah beliau. Bayangkan, jadi strategi Rasulullah sudah begitu dirancang dengan sebaik-baiknya, sudah begitu detail Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhitungkan segalanya. Tetapi ternyata di awal strategi, di awal perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin hijrah, sudah menemukan suatu halang rintang yang sering kita ulang-ulang, bahwasanya sebaik apapun rencana kita, tetap itu merupakan rencana manusia, dan manusia adalah makhluk yang lemah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak putus asa, tidak pernah pesimis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir bagaimana caranya ia bisa keluar dari rumah sementara orang-orang kafir Quraisy sudah mengepung rumah beliau. Apalagi beliau tahu beliau ingin dibunuh. Maka pada saat itu turunlah malaikat Jibril dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari rumah dan melewati orang-orang kafir Quraisy yang mengepung rumah beliau dengan begitu saja. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan membutakan mata orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membutakan hati orang kafir Quraisy. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau di tengah orang-orang kafir Quraisy yang sedang mengepung rumah beliau. Jadi beliau keluar, orang kafir Quraisy berada di sekitar rumah beliau, tapi orang-orang kafir Quraisy tersebut dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melihat keluarnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat beliau keluar, beliau sambil membaca surat Yasin wal Qur'anil Hakim sampai ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan bukan itu saja, bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat keluar, saat melewati orang-orang kafir Quraisy yang sedang mengepung rumah beliau, beliau mengambil pasir dan menaruh pasir tersebut di setiap kepala orang-orang yang sedang mengepung rumah beliau. Bukan satu orang saja, semua yang mengepung rumah beliau diberikan pasir di atas kepalanya tanpa disadari oleh orang-orang kafir Quraisy tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai di rumah Abu Bakar. Beliau keluar dari rumah tanpa disadari orang-orang kafir Quraisy. Sampailah beliau di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sesuai dengan rencana yang sudah beliau buat, bahwasanya beliau akan menetap menunggu di rumah Abu Bakar sampai agak malam. Sebab beliau tidak ingin sampai di rumah Abu Bakar kemudian langsung pergi. Tetapi beliau ingin melihat situasi dan kondisi yang terjadi di luar, yang terjadi di kota Mekah, sehingga saat situasi dan kondisinya sudah mereda, barulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar
bersama Abu Bakar dari pintu belakang rumah Abu Bakar. Ini salah satu strategi Rasulullah, tidak keluar dari pintu depan rumah Abu Bakar, tetapi beliau keluar dari pintu belakang. Untuk apa? Untuk merahasiakan perjalanan beliau menuju ke Madinah. Maka kemudian Rasulullah dan bersama Abu Bakar menuju ke arah selatan. Kemarin sudah kita jelaskan, di antara strategi Rasulullah saat beliau hijrah adalah Mekah ke Madinah itu seharusnya menuju ke utara. Kalau kita lihat di peta, Mekah ke Madinah menuju ke arah utara. Tetapi beliau tidak menuju ke arah utara langsung. Untuk mengaburkan jejak Rasulullah dan juga Abu Bakar, mereka menuju ke arah selatan. Ke arah selatan itu ke arah Yaman. Rasulullah bersama Abu Bakar menuju ke arah selatan terlebih dahulu. Sejauh 8 km baru kemudian Rasulullah dan Abu Bakar naik ke atas gunung dan bersembunyi di Gua Thur. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersama Abu Bakar setelah malam berlanjut, malam lebih malam lagi, beliau pun bersama Abu Bakar keluar dari pintu belakang rumah Abu Bakar, dan kemudian mereka menuju ke arah selatan dan sampailah mereka di dalam Gua Thur. Sebelum sampai atau sebelum masuk ke dalam Gua Thur, Abu Bakar As-Siddiq melakukan yang namanya pengecekan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq melihat ke dalam Gua Thur terlebih dahulu. Apakah ada sesuatu yang membahayakan atau tidak di dalam Gua Thur. Jadi Abu Bakar melihat Gua Thur, sekiranya semuanya sudah aman di dalam Gua Thur, barulah kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam Gua Thur. Nah, di tempat yang lain kita kembali lagi ke rumahnya Rasulullah SAW. Di dalam rumah Rasulullah SAW masih ada Ali bin Abi Thalib yang tidur di atas kasurnya Rasulullah SAW. Begitu pula orang-orang kafir Quraisy, para pemuda kafir Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah. Mereka masih dalam keadaan mengepung dan di atas kepala mereka masih ada pasir. Hingga kemudian ada seseorang kafir Quraisy yang ternyata dia melihat keluarnya Rasulullah SAW. Orang ini kemudian mendatangi orang-orang yang sedang mengepung rumah Rasulullah, dan dia bertanya kepada orang-orang tersebut, apa yang engkau lakukan di sini? Apa yang kalian lakukan di sini? Maka kemudian orang-orang yang sedang mengepung mengatakan, kami menunggu Muhammad. Kamu menunggu Muhammad. Maka orang tersebut mengatakan apa? Khayyabakumullah, qad kharaja alaikum. Kalian telah merugi. Muhammad tadi sudah keluar dari rumahnya. Orang-orang yang mengepung ini bingung. Mereka benar-benar dibuat bingung dengan pernyataan orang yang tadi mengatakan bahwasanya Muhammad telah keluar dari rumahnya, sebab mereka tidak melihat. Sejak awal mereka mengepung rumah Rasulullah, tidak pernah mereka sadari bahwasanya ada sosok yang keluar dari rumah Rasulullah SAW. Kemudian yang menambah mereka bingung, saat mereka mendapati di atas kepala mereka ada pasir. Bukan hanya satu orang. Tadi kita katakan semua orang mendapati kepalanya ada pasir. Tambah bingung lagi mereka. Akhirnya mereka pun melihat ke dalam rumah Rasulullah, mengintip ke dalam rumah Rasulullah. Saat mereka intip, ternyata di atas kasur Rasulullah SAW masih ada orang. Tetapi yang mereka tidak ketahui adalah bahwasanya di dalam atau di atas kasur tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Hingga kemudian ada salah seorang di antara mereka mengatakan apa?
Ya sudah, agar kita bisa memastikan bahwasanya di dalam itu masih ada Muhammad. Bagaimana kalau kita mendobrak masuk ke dalam rumah ini? Tetapi ajakan tersebut ditolak oleh orang-orang yang lain. Sebab apa? Sebagaimana kita sebutkan kemarin, bahwasanya orang-orang Arab itu sekejam apapun mereka tidak pernah mau untuk masuk ke dalam rumah orang tanpa seizin pemiliknya. Sebab menurut mereka itu adalah sesuatu yang sangat aib, sesuatu yang sangat keji, masuk ke rumah orang tanpa seizin pemiliknya. Maka dari itu akhirnya mereka pun mengurungkan ajakan untuk apa? Untuk masuk mendobrak pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian pagi tiba. Kemudian Ali bin Abi Thalib bangun dari kasur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia pun keluar. Bertambah bingung lagi orang-orang kafir Quraisy. Ternyata benar yang di dalam bukanlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib pun ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy dan kemudian ia dipukul, tetapi tidak sampai mati. Dan Ali bin Abi Thalib pun dibawa ke tengah kota Mekah dan dia dihakimi, walaupun memang tidak sampai dibunuh. Sebab orang-orang kafir Quraisy pada saat itu terfokus untuk mendapatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu Ali bin Abi Thalib pun tidak melakukan perlawanan. Walaupun kita katakan Ali bin Abi Thalib pada saat itu umurnya 23 tahun. Dia seorang pemuda yang kuat, dia seorang prajurit yang tangguh. Tidak sedikit pun Ali bin Abi Thalib membalas pukulan orang-orang kafir Quraisy. Sebab apa? Sebab pada saat itu Ali bin Abi Thalib mengetahui bahwasanya kaum muslimin belum diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membalas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seandainya Ali bin Abi Thalib membalas pukulan orang-orang kafir Quraisy, malah yang berpotensi besar kalah atau mati adalah Ali bin Abi Thalib. Tidak ada lagi kaum muslimin di kota Mekah pada saat itu. Rasulullah dan Abu Bakar sudah berada di gua Thur. Di Mekah tinggal Ali bin Abi Thalib. Kalau dia melawan, maka dia berpotensi besar untuk mati. Kemudian yang ketiga, sebab Ali bin Abi Thalib memiliki peran yang sangat penting. Dia punya tugas. Apa yaitu? Yaitu beliau diperintahkan untuk mengembalikan amanah-amanah yang dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita katakan Rasulullah itu bagaikan bank. Orang-orang menitipkan amanatnya, menitipkan hartanya, menitipkan benda-benda yang mereka muliakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ajaran Rasulullah tidak disukai, tetapi mereka tidak menemukan orang yang lebih amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat unik sekali. Nah, setelah itu Ali bin Abi Thalib pun dilepaskan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib mengembalikan amanah-amanah yang dahulu dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pemiliknya. Setelah 3 hari Ali bin Abi Thalib melakukan tugasnya, menyelesaikan tugasnya, barulah kemudian Ali bin Abi Thalib hijrah ke Madinah. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah itu masih di hari yang sama, di hari Jumat, orang-orang kafir Quraisy barulah mereka menyadari bahwasanya Nabi Muhammad SAW benar-benar sudah berhasil keluar menuju ke Madinah. Maka dari itu secara darurat para pembesar kafir Quraisy memberikan beberapa sikap, menyatakan beberapa sikap, membuat beberapa langkah untuk mencoba menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah mereka memutuskan untuk mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq
Kita katakan kemarin setelah kaum muslimin sudah hijrah semuanya ke Madinah, yang tersisa di Mekah kaum muslimin tinggal 3. Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Yang sedang dicari adalah Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib tadi sudah ditemukan. Nah, berarti yang sekarang bisa dicurigai ada di dalam rumahnya Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar. Maka dari itu Abu Jahal dia mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah sampai di rumah Abu Bakar, ia pun mengetuk pintunya dengan sangat keras, hingga kemudian keluarlah Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abi Bakar. Pada saat itu Asma, kita katakan kemarin apa? Dia sedang mengandung, sedang hamil tua. Maka kemudian Abu Jahal pun bertanya kepada Asma binti Abi Bakar, "Aina abuka ya ibnata Abi Bakar?" Wahai Asma, di mana ayahmu? Maka kemudian Asma binti Abi Bakar mengatakan apa? Aku tidak tahu. Saat mendengar jawaban Asma binti Abu Bakar bahwasanya dia tidak mengetahui di mana keberadaan ayahnya, Abu Jahal pun mengangkat tangannya dan kemudian apa? Menampar pipinya Asma binti Abi Bakar dengan sangat keras. Bahkan pada saat itu anting-anting yang dikenakan oleh Asma binti Abi Bakar sampai lepas. Sebuah kekejian yang dilakukan oleh Abu Jahal. Bayangkan, wanita sedang menghamil tua dipukul keras, ditempeleng oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu sangat mengerikan wajahnya dan sangat keras orangnya. Apalagi kemudian antingnya sampai lepas. Tetapi hadirin dirahmati Allah, walaupun begitu Abu Jahal tidak terpikir sedikit pun untuk menggeledah masuk ke dalam rumah Abu Bakar. Sebab tadi kita katakan apa? Orang-orang Arab pantang yang namanya masuk ke dalam rumah orang tanpa seizin pemiliknya. Sebab itu merupakan aib yang sangat besar bagi mereka. Artinya Rasulullah SAW tidak ditemukan di dalam rumah Abu Bakar. Maka para pembesar kafir Quraisy pun menyatakan sikap yang kedua, membuat langkah yang kedua, yaitu apa? Mereka menyebar orang-orang kafir Quraisy untuk menjaga pintu masuk, semua pintu masuk dan keluar di kota Mekah. Dan orang-orang yang menjaga pintu masuk dan keluar kota Mekah ini dipersenjatai. Sebab apa? Sebab apabila mereka menemukan Nabi Muhammad SAW, mereka akan lebih mudah lagi untuk menangkap beliau dan membawa ke tengah kota Mekah. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, para pembesar kafir Quraisy mengadakan yang namanya sayembar. Barang siapa yang berhasil mendapatkan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hidup ataupun mati, maka dia akan mendapatkan hadiah berupa 100 unta. 100 unta. 100 unta itu berapa? Kalau 1 unta itu mungkin, kalau sapi itu kan 30 juta. Unta mungkin bisa sampai 50 juta. Kalau 100 unta berarti 5 miliar. Dan pada saat itu 5 miliar merupakan uang yang sangat banyak pada saat itu. Lihat bagaimana harta digelontorkan begitu banyaknya untuk apa? Untuk bagi siapa saja yang berhasil mendapatkan Rasulullah SAW. Langkah yang keempat adalah dilakukan penelusuran jejak kaki Rasulullah SAW. Orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan orang-orang yang pintar dalam hal mencari jejak kaki. Jadi zaman saat itu banyak atau beberapa orang dikenal mahir dan pandai untuk menemukan jejak kaki
orang yang hilang atau orang yang kabur, maka ditelusuri jejak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata apa? Dan hasilnya adalah orang-orang kafir Quraisy berhasil menemukan jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyiapkan strategi, yaitu apa? Menuju ke arah selatan terlebih dahulu. Dan artinya orang-orang kafir Quraisy sangat cerdas. Mereka tidak hanya berpikir mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke arah utara saja, artinya ke arah langsung ke Madinah, tetapi mereka juga mencoba mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke arah selatan, dan akhirnya ditemukan jejak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka mengikuti jejak kaki Rasulullah sejauh 8 km, dan kemudian mereka pun sampai ke gunung dan naik ke atas gunung, dan sampailah mereka di depan gua Thur. Sementara di dalam gua Thur ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abu Bakar. Nah, hadirin dirahmati Allah, sesampainya orang-orang kafir Quraisy ini di sekitar gua Thur, jadi kalau bisa kita bayangkan, saat mereka sudah sampai gua Thur, itu keadaannya Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua Thur. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu berada di sekitarnya, ada yang di depannya atau ada yang di atasnya. Dan atas atau atapnya gua Thur itu ada sedikit lubang. Yang apabila ada salah seorang dari orang kafir Quraisy melihat atau menundukkan kepalanya ke bawah, pasti mereka akan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abu Bakar. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berada di dalam gua Thur dan beliau mengetahui ada orang-orang kafir Quraisy yang datang berada di sekitar gua Thur, beliau tetap dalam keadaan yang sangat tenang. Tidak sedikit pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merisau. Berbeda dengan Abu Bakar hatinya sangat risau sekali. Tetapi beliau itu risau, Abu Bakar risau, bukan merisaukan keamanan dirinya, tetapi dia merisaukan, menakuti, takut dengan keamanan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Abu Bakar berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, lau anna ba'dahum taqta'a ra'sahu la ra'ana. Ya Rasulullah, bagaimana ini seandainya salah seorang di antara mereka ada yang menundukkan kepalanya ke arah bawah, maka apa? Niscaya pasti mereka akan melihat kita. Begitu risaunya hati Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dengan sangat tenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma dhannuka bi itsnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu risau? Kita ini bukan hanya berdua saja, ada yang ketiga, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lihat bagaimana tawakalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berikhtiar dengan melakukan sebab-sebab, membuat strategi dengan sebaik-baiknya, tetapi beliau tidak lupa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yakin orang yang bertakwa, orang yang baik, memiliki niat baik, memiliki semangat ibadah yang baik, memiliki tujuan yang benar, sudah melakukan sebab-sebabnya, berikhtiar, dan dia bertawakal, dan dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hambanya yang memiliki niat yang tulus dan suci. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Abu Bakar berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, in kutiltu ana fa ana rajulun wahid, wa in kutilta anta halakatil ummah. Wahai Rasulullah, seandainya aku yang dibunuh,
aku hanya satu orang saja, tidak akan berpengaruh, tidak akan masalah jika aku yang mati. Tetapi jika engkau yang mati wahai Rasulullah, maka umat akan habis. Begitu risaunya Abu Bakar As-Siddiq tentang keamanannya Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy saat mereka sudah menempuh jarak 8 km naik ke atas gunung dengan sulit, dan kemudian mereka berada di depan gua Thur. Tidak satu orang pun di antara mereka yang terpikirkan untuk masuk ke dalam gua Thur. Sebab apa? Begitulah Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya. Madzunnuka bi itsnaini Allahu tsalitsuhuma. Ada Allah Subhanahu wa taala yang telah memalingkan pikiran orang-orang kafir Quraisy untuk mengecek masuk ke dalam gua Thur. Ada kisah yang sangat kita kenal, bahwasanya saat Rasulullah berada di dalam gua Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq, di depan pintu gua Thur itu yang paling kita kenal ada sarang laba-laba. Para ulama berbeda pendapat tentang status cerita ini. Ada yang mengatakan status cerita ini adalah lemah, tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan kalau dikumpulkan jalan-jalan riwayat cerita adanya sarang laba-laba di depan gua Thur, maka ini statusnya menjadi hasan, menjadi kuat, dan bisa dijadikan hujah, dijadikan referensi. Nah, ala kulli hal, seandainya memang benar, seandainya kita katakan bahwasanya cerita adanya sarang laba-laba di depan pintu gua Thur, maka ini merupakan sebuah atau salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau memang benar ada sarang laba-laba di depan pintu gua Thur, itulah yang mungkin membuat menjadi sebab orang-orang kafir Quraisy itu tidak terpikirkan untuk masuk ke dalam gua Thur. Pastinya mereka akan berpikir tidak mungkin Muhammad masuk ke dalam gua Thur sementara di depan gua Thur ada sarang laba-laba. Hadirin yang dirahmati Allah, artinya percobaan atau usaha untuk menelusuri jejak Rasulullah SAW, untuk menemukan Rasulullah SAW sia-sia dan tidak berhasil. Maka kemudian Rasulullah SAW bersama Abu Bakar bermalam di dalam gua Thur selama tiga hari, sebagaimana strategi yang telah mereka rencanakan. Dan kemudian Abdullah bin Abi Bakar yang memiliki tugas untuk datang ke gua Thur setiap awal malam untuk mengabarkan kepada Rasulullah SAW tentang situasi yang berkembang di kota Mekah. Abdullah bin Abi Bakar pun setiap awal malam ia mendatangi gua Thur. Baru nanti saat pagi tiba, Abdullah bin Abi Bakar pulang ke Mekah dan kemudian menampakkan dirinya ke depan masyarakat Mekah agar tidak dicurigai. Dan begitu juga Amir bin Fuhairah juga menjalankan tugasnya untuk apa? Untuk menggembala kambing di atas jejak kaki Rasulullah SAW, agar jejak kakinya Rasulullah benar-benar tidak diketahui. Dan kemudian Asma binti Abi Bakar, anak perempuan Rasulullah yang tadi dipukul oleh Abu Jahal, juga menjalankan tugasnya, yaitu mengantarkan makanan ke gua Thur. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, setelah 3 hari berlalu, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar bermalam di dalam gua Thur. Tibalah saatnya perjalanan Rasulullah bersama rombongan menuju ke Madinah. Datanglah Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini adalah siapa? Penunjuk jalan yang telah disewa oleh Rasulullah SAW. Abdullah bin Uraikid datang dengan membawa kendaraan unta atau kuda pada saat itu. Satu
ditunggangi oleh Rasulullah, satu lagi ditunggangi oleh Abu Bakar, dan juga satu orang lagi yang ikut hijrah ke Madinah pada saat itu siapa? Amir bin Fuhairah, budaknya Abu Bakar. Amir bin Fuhairah ini tugasnya nanti selama perjalanan melayani Rasulullah dan juga Abu Bakar. Tibalah saatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke arah Madinah. Nah, pada malam hari tanggal 1 Rabiul Awal tahun 14 dari diangkatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi. Jadi hijrah itu terjadi pada tanggal berapa? 1 Rabiul Awal. Mungkin selama ini kita mengira hijrah itu terjadi pada 1 Muharram. Tetapi yang benar adalah 1 Rabiul Awal. Memang benar tahun itu dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai apa? Sebagai tahun pertama tahun Hijriah. Kan tahun Hijriah ini mulai digagas pertama kali setelah Rasulullah wafat. Tetapi yang dijadikan tahun pertama ya dari tahun Hijriah adalah tahun di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Maka dari itu disebut dengan Hijriah. Tetapi hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tanggal 1 Rabiul Awal. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan meninggalkan Gua Thur pada malam hari untuk kembali mengaburkan jejak mereka. Rasulullah bersama rombongan kembali ke arah selatan lagi. Tadi mereka dari rumah Abu Bakar itu sudah ke arah selatan sejauh 8 km. Naik ke atas Gua Thur. Nah, saat Rasulullah mulai perjalanannya kembali menuju ke arah selatan lebih lagi. Baru kemudian mereka ke arah barat. Jadi kalau kita bayangkan perjalanan Rasulullah itu ke arah selatan dulu, kemudian ke arah selatan dikit lagi, baru ke arah barat. Ke arah barat itu dari mana? Ke arah barat itu ke arah Laut Merah. Ke arah Laut Merah. Baru setelah beliau sampai ke arah barat, barulah Rasulullah bersama rombongan menuju ke arah utara. Ke arahnya siapa? Ke arah kota Madinah. Jadi seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk menuju Madinah yang seharusnya tinggal lurus menuju ke arah utara, tapi beliau muter terlebih dahulu, selatan dulu ke barat, baru kemudian ke utara. Nah, ada yang unik saat perjalanan berlangsung menuju ke Madinah, yaitu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan, terkadang Abu Bakar As-Siddiq berjalan di depan Rasulullah, terkadang juga Abu Bakar As-Siddiq berjalan di belakangnya Rasulullah. Jadi normalnya itu seharusnya Abu Bakar dan Rasulullah berjalan bersama-sama berdampingan. Tetapi beda. Abu Bakar As-Siddiq terkadang di depan Rasulullah, terkadang di belakang Rasulullah. Yang mana hal ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya-tanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau lakukan?" Maka kata Abu Bakar apa? "Wahai Rasulullah, aku ingat seandainya ada orang yang mengejar kita kemudian meluncurkan panahnya dari belakang, maka aku berada di belakangmu agar panah tersebut tidak sampai ke arahmu, dan panah tersebut hanya mengenai diriku saja. Wa adkur rasd, dan aku juga ingat bisa jadi ada orang yang sudah menunggu kita di depan, kemudian melancarkan panahnya dari arah depan kita. Maka dari itu aku berjalan di depanmu agar panahnya tidak sampai ke arahmu." Bagaimana cintanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jiwa raganya dia siap mati untuk menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian tadi kita katakan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy tidak berhasil untuk menelusuri jejak Rasulullah dan tidak berhasil mendapatkan Rasulullah. Tetapi yang perlu kita ingat, sayembara
sayembara 100 onta bagi orang yang berhasil mendapatkan Rasulullah, mati atau hidup masih berlaku. Hingga suatu hari ada beberapa orang yang pulang menuju kota Makkah mengatakan, aku tadi di jalan melihat kafilah, melihat rombongan yang sepertinya itu adalah rombongannya Muhammad. Ada salah seorang kafir Quraisy yang mendengarkan hal tersebut, namanya Suraqah bin Malik. Dan pada saat itu Suraqah bin Malik pun terpikirkan untuk mendapatkan 100 onta. Wah, ini kesempatan aku untuk menangkap Rasulullah, untuk menangkap Muhammad dan mendapatkan 100 unta. Maka pada saat itu Suraqah bin Malik pun menyiapkan kudanya. Dan kemudian Suraqah bin Malik pun mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hasilnya apa? Suraqah berhasil mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada saat itu Suraqah mendengar tilawahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kebiasaan Rasulullah adalah apa? Setiap kali beliau melakukan perjalanan, pasti beliau membaca Al-Quran. Pada saat itu Suraqah bin Malik mendengar bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Suraqah bin Malik pun kembali mendekati Rasulullah, lebih dekat lagi. Dikatakan dalam sebuah riwayat, jaraknya hanya tinggal satu hasta saja, jarak antara kudanya Suraqah bin Malik dengan rombongannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu Rasulullah sangat tenang keadaannya, sebagaimana beliau tadi di dalam Gua Thur sangat tenang. Tidak pernah terpikirkan oleh Rasulullah untuk menoleh ke belakang, dia risau apakah ada orang yang mengejar. Tidak pernah. Berbeda dengan Abu Bakar yang risau, tetapi risaunya adalah untuk melindungi keamanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang unik adalah setiap kali kudanya Suraqah bin Malik mendekati kudanya rombongan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kudanya tergelincir, jatuh. Maka kemudian Suraqah bin Malik kembali mengejar Rasulullah. Kembali lagi saat sudah sampai atau sudah dekat dengan rombongan Rasulullah, kuda tersebut tergelincir lagi, jatuh. 1, 2, 3 kali kudanya Suraqah bin Malik tergelincir, tidak berhasil mendapati rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu Suraqah bin Malik tersadarkan dan dia berkata dalam hatinya, fa'adraktu annal qauma mamnu'un. Pada saat itu barulah aku tersadar bahwasanya apa? Bahwasanya rombongannya Rasulullah, rombongannya Muhammad ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Suraqah bin Malik pun memanggil rombongan Nabi Muhammad. Dia berusaha meyakinkan bahwasanya dia tidak ingin ada niatan lagi untuk menangkap Nabi Muhammad. Maka dari itu Rasulullah mengirimkan Abu Bakar untuk menemui Suraqah bin Malik dan menanyakan apa yang ia inginkan. Maka kemudian Suraqah mengatakan kepada Abu Bakar bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Mekah sedang mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menemukan Rasulullah, maka dia akan mendapatkan 100 unta. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Suraqah bin Malik untuk merahasiakan perjalanan beliau, untuk memalingkan manusia agar tidak mengejar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Suraqah bin Malik pun menyetujui apa yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang unik, ada sebuah ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Suraqah bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Suraqah bin Malik, "Ka'anni bika ya Suraqah talbasu siwarai Kisra." Wahai Suraqah, sepertinya aku akan memprediksi suatu hari nanti engkau akan mengenakan atau menggunakan perhiasan-perhiasan Raja Persia. Jadi pada saat itu kita tahu ya, pada saat itu ada dua imperium besar, ada imperium Romawi, ada imperium Persia. Rasulullah SAW mengatakan kepada Suraqah, Suraqah, suatu hari nanti engkau akan
menggunakan perhiasan atau mendapatkan perhiasan Kisra, perhiasannya Raja Persia yang didapatkan sebagai harta rampasan perang. Artinya apa? Rasulullah memprediksi suatu hari nanti Imperium Persia akan hancur. Dan kemudian Rasulullah menjanjikan apa? Menjanjikan pada saat itu perhiasan emas, perhiasan yang digunakan oleh Raja Persia akan didapatkan, akan diberikan kepada Suraqah. Dan pada saat itu Suraqah pun percaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu Suraqah meminta kepada Rasulullah untuk dituliskan ucapannya Rasulullah SAW tersebut. Maka kemudian Rasulullah menyuruh Amir bin Fuhairah, wahai Amir bin Fuhairah, tuliskan wasiatku ini kepada Amir bin Fuhairah. Dituliskan di atas kulit, bahwasanya Rasulullah berkata suatu hari nanti Suraqah bin Malik akan menggunakan perhiasan Raja Persia dari harta rampasan perang. Dan Suraqah menginginkan tulisan tersebut untuk apa? Untuk suatu hari nanti apabila Rasulullah sudah wafat, maka dia memiliki bukti untuk mendapatkan hal tersebut. Tetapi lagi-lagi yang unik adalah walaupun pada saat itu Suraqah mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak saat itu pula Suraqah masuk Islam. Suraqah masuk Islam setelah 8 tahun, setelah Ghazwah, setelah Fathu Mekah, setelah pembebasan kota Mekah, dan setelah perang Hunain, barulah kemudian pada saat itu Suraqah bin Malik mendatangi Rasulullah dan masuk Islam. Butuh 8 tahun Suraqah bin Malik untuk meyakinkan dirinya untuk masuk Islam. Dan setelah wafatnya Rasulullah SAW beberapa tahun, barulah pada saat itu benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Imperium Persia hancur. Imperium Persia hancur di tangan tentara prajurit kaum muslimin. Dan pada saat itu Suraqah bin Malik yang pada saat itu ikut mengepung kerajaan Imperium Persia, setelah Imperium Persia kalah, ia pun datang kepada Umar bin Khattab menyerahkan tulisan yang dahulu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Wahai Umar, ini adalah janji Rasulullah dahulu kepadamu. Maka kemudian Umar bin Khattab menyerahkan perhiasan Raja Persia kepada Suraqah bin Malik sebagai bentuk pelaksanaan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang keluar dari lisan Rasulullah tidak pernah berdasarkan hawanya Rasulullah, hawa nafsu Rasulullah. Tetapi semua yang keluar dari lisan Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita mendapati Suraqah yang tadi berangkat untuk mendapati Rasulullah, ingin menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi di kemudian hari, di akhir hayatnya dia menjadi orang yang membela agama Allah, membela dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa illahu. Tidak ada yang tahu tentaranya Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang agar bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.